Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Kusuma Maulidia dengan NIM 186205049 dari Prodi Pendidikan Guru PAUD A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan relasi sederhana, suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang erat di sini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear, positif, ataupun linear negatif. Koefisiensi korelasi. Koefisiensi korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Korelasi ini biasa dilambangkan dengan huruf R yang nilainya berada di rentang min 1 sampai plus 1. Nilai R yang mendekati kurang 1 atau lebih 1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Jika koefisiensi korelasi menunjukkan hasil positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sementara, jika koefisiensi korelasi negatif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan, di mana jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y justru rendah ataupun menurun. Secara lebih detail, untuk melihat interpretasi korelasi antar dua variabel, berikut ini kriteria hasil perhitungan mengutip dari Sarwono 2006. 0. Tidak ada korelasi antara dua variabel. Lebih dari 0 sampai 0,25, korelasi sangat remah. Lebih dari 0,25 sampai 0,75, korelasi kuat. Lebih dari 0,75 sampai 0,99, korelasi sangat kuat. 1. Korelasi hubungan sempurna positif. Min 1, korelasi hubungan sempurna negatif. Jadi, secara keseluruhan, penafsiran hasil korelasi melihat pada tiga hal, yakni kekuatan hubungan dua variabel, signifikasi hubungan, dan arah hubungan. Berikut rumus koefisiensi korelasi. Huruf N mewakili jumlah titik pasangan X dan Y. X mewakili nilai variabel X, Y mewakili nilai variabel Y. Dalam persamaan garis linier, variabel X biasa disebut dengan variabel bebas, yaitu variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel Y. Sementara variabel Y disebut dengan variabel tak bebas, yaitu variabel yang nilainya diprediksi atau ditentukan oleh nilai variabel X. Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil koefisiensi korelasi hanya bisa digunakan sebagai indikasi awal dalam analisis. Artinya, nilai korelasi tidak bisa menggambarkan hubungan sebab dan akibat antara variabel X dan Y yang diperhitungkan. Begitupun dalam analisa hubungan X dan Y ini perlu didasari hubungan yang logis antara kedua variabel. Koefisiensi determinasi. Pengujian koefisiensi determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerapkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau bisa disebut simultan mempengaruhi variabel dependen yang dapat diidentifikasikan oleh nilai adjuster R dan Squidroth Ghazali 2016.
Koefisiensi determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi maupun menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisiensi determinasi dapat dilihat melalui nilai R-squared R2 pada tabel model summary. Menurut Ghazali 2016, nilai koefisiensi determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai mendekati 1 dan menjauhi 0, memiliki arti bahwa variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Uji koefisiensi determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan maupun menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai R2, berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisiensi determinasi R2 dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. Uji signifikasi. Uji signifikasi adalah salah satu tahap terpenting dalam sebuah riset, khususnya riset yang metodologi kuantitatif. Uji ini yang akan menentukan simpulan hasil riset. Uji signifikasi menentukan apakah hipotesis yang dibuat di awal riset akan diterima atau ditolak. Karena peran pentingnya itulah para ahli mencari cara terbaik yang dapat membedakan hasil pengamatan secara meyakinkan tingkat keyakinan yang memadai untuk dapat menerima suatu hipotesis tersebut yang kerap disebut dengan istilah signifikasi statistik. Terdapat dua pendapat dalam penentuan signifikasi statistik. Dalam riset ilmu sosial, pendapat Fisher menggunakan nilai P untuk menunjukkan nilai signifikasi dan inversi induktif. Sementara pendapat Neyman-Pearson menggunakan nilai alfa untuk menunjukkan perilaku yang terpilih di antara hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif HA. Pendapat yang dianut oleh Fisher berdasarkan cara berpikir induktif. Fisher menggunakan nilai P untuk menentukan signifikasi. Nilai P ini menunjukkan probabilitas hasil pengamatan X jika tidak memiliki efek atau hubungan dengan hipotesis 0 HO. Dinotasikan dengan P, X, HO. Nilai P menunjukkan besarnya probabilitas kebenaran hipotesis 0 HO saja tanpa ada hipotesis alternatif HA. Jika HO terbukti signifikan, maka bisa disimpulkan inferensial bahwa HO diterima. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil yang lebih dikenal dengan nama Least Squared Method adalah salah satu metode pendekatan yang paling penting dalam dunia keteknikan untuk A. Regresi ataupun pembentukan persamaan dari titik-titik data diskretnya dalam pemodelan, dan B. Analisis sesatan pengukuran dalam validasi model. Metode kuadrat terkecil termasuk dalam keluarga metode-metode pendekatan sesatan terdistribusi. Berdasarkan karakteristik kerjanya yang melakukan pengurangan sesatan,
Menyeluruh global error yang terukur berdasarkan interval pendekatan keseluruhan sesuai dengan order pendekatan yang meningkat. Metode ini berbeda dengan metode asiptosis, khususnya yang dikembangkan melalui pendekatan melalui deret Taylor, karena metode asiptotif memiliki karakteristik kerja yang terperkecil sesaat pada beberapa titik tertentu sesuai dengan order pendekatan yang meningkat. Metode kode terkecil ini juga memainkan peranan penting dalam teori statistik, karena metode ini seringkali digunakan dalam penyelesaian problem-problem yang melibatkan kumpulan data yang tersusun secara acak, seperti dalam sesatan percobaan. Namun demikian, hal-hal yang berhubungan dengan teori statistik tidak akan dibahas secara khusus dalam modul ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.